Di rumah hujan. Jujur ya, aku tuh udah muak banget sama kamu. Muak. Ada juga aku yang muak sama kamu ya. Oke. Oh, ngomong biar jelas. Kamu selama ini selalu protektif sama aku. Satu. Protektif. Satu. Terus yang kedua, kamu tuh orangnya suka kalau lihat cowok ganteng itu suka bagaimana. Jadi kan aku suka netting. Terus, oke. Kalau cowok ganteng suka begitu tadi ya? Iya. Terus juga Mas Uya, cewek saya sendiri tuh istilahnya sukanya tuh kayak nggak pernah nyemangatin saya sebagaimana gimana kayak cewek lain gitu. Jadi istilahnya kalau saya ada yang perlu saya butuhkan atau gimana di sekolah saya, dia nggak pernah peduli gitu, tentang untuk. Sedangkan kamu aja jujur ke aku tuh udah kuliah. Gimana aku tahu kalau kamu sekolah? Oke, nah Gimana menurut aku bisa bantu kamu? Nah, menurut Mbak Lia, profesi Mbak Dika apa sih pengen tahu? Kuliah. Kuliah. Kuliah, dia ngaku ke aku tuh Setahu kuliah. kamu apa? Enggak. Tahu lo? Kalau Dika suka cerita ke aku itu ya dia kerja Kerja di? jaga warnet. Dia punya. Apa? Jadi Dika itu kalau ngomong ke aku itu punya usaha warnet. Punya usaha warnet. Warnet. Punya usaha warnet. Ya. Oke. Jadi emang lo punya warnet ya? Sebenarnya punya warna. Sebenarnya punya warnet. Oke. Kita coba mendatangi warnet yang sering didatangi Dika. Oke, memang Dika datang ke warnet tersebut. Kita lihat sampai kita menemukan informasi ini. Beberapa info yang kita dapat soal Dika nih kan, katanya Dika ini kecil-kecil udah jadi pengusaha warnet. Selidik punya selidik, tim akhirnya coba ngikutin Dika. Katanya sih dia mau pergi ke warnet di siang hari gini kan. Tapi anehnya, Dika nggak lama-lama banget kan di dalam. Dan pergi sebelum sempat kita kejar. Ruth, lo tau nggak? Apa tuh? Katanya si Dika yang punya warnet. Dia tuh cuma pengunjung di situ. Kata yang warnet itu bukan kamu yang punya, kamu pengunjung. Yang sering main games online di sana. Ya sebenarnya aku pengunjung warnet bukan punya warnet. Umi, gimana Mi? Bos, kalau saya lihat dari si Dika, berarti benar ya apa yang dibilang di kitab itu bahwasanya laki-laki itu akalnya 9, malunya 1. Hidup laki-laki. Iya, Hidup laki-laki. betul. Emang itu benar, Bos. Bagus, berarti pinter, smart. Nah Akal iya, 9. terbukti kayak begini nih. Udah ketangkep sono masih bisa ngeles sini. Udah ketangkep sini masih bisa ngeles sono. Sedangkan perempuan itu akalnya cuma 1, malunya 9. Makanya wajar kalau kita sering dibohongin. Cuma saya yang nggak habis pikir ini Dika ya Allah. Kesono ngaku semester 2, kesini ngaku punya warnet. Sebentar lagi dia ngaku produser di rumah Uja ini, Bos. Ini kan ibaratnya bukan bohong yang merugikan. Misalnya kan Ya kalau bohong merugikan dong. Enak aja masa ngebohongin tidak merugikan. Gini, Jelas merugikan. Kalau bohong yang merugikan adalah saya pemilik warnet, ayo tolong tanam investasi ke saya modal 3 juta, orang nanam modal terus kita kabur. Ini kan enggak, bener nggak Mi saya Mi? Enggak. Loh, kan nggak dirugikan juga cewek-cewek ini? Masalah merugikan itu tidak aja dari segi materi loh. Bisa aja dia itu ngebohong, oh saya pemilik warnet itu, akhirnya orang kan, oh iya dia ya yang punya ya, ternyata bukan. Bisa saja merugikan yang punya. Kalau misalnya dia nggak punya masalah dengan orang lain, kalau masalah dengan orang lain yang tadinya mau ke warnet itu nggak jadi, gara-gara gedek sama dia, kan merugikan juga. Ya, oke deh. Ini sekarang masalah kebohongan tadi Umi udah, oke saya setuju sama Umi deh. Sekarang harus jujur kamu. Okta, Dika. Kamu pilih siapa? Lia apa Okta? Saya udah malas banget sama Okta. Oke. Gak apa-apa nih kejujuran ya.
Lebih baik menyakitkan tapi jujur nih. Dan jujur, sebenarnya aku udah nggak ada rasa lagi sama kamu. Kalau Oke. emang kayak gitu kenyataannya, kenapa kamu nggak dari awal aja? Kenapa giliran kita udah 2 tahun kamu baru jujur sekarang dan baru waris semuanya sekarang? Kenapa? Masalahnya kalau misalnya aku dari awal, aku tuh orangnya nggak enak. Sedangkan kalau misalkan aku hubungan ini tahan-tahan juga nggak nyaman kan. Oke, tapi Dika udah nggak sayang kan? Nggak cinta, betul? Jujurnya udah nggak ada rasa lagi Udah, sama dia. ya Okta nggak bisa maksain juga. Aku kurang baik apa sih sama kamu? Bukan masalah Kayak gini? bukan masalah kurang baik atau enggaknya. Masalahnya itu kamu tuh terlalu berlebihan sama aku banget gitu loh. Dan aku tuh nggak suka kalau misalkan kamu tuh terlalu berlebihan protektif, menjaga aku seperti apa. Emangnya kamu tuh seperti istri aku apa gimana sih? Kan kamu cuma pacar doang. Aku berprotektif. Ya itu wajar. Karena kita pacaran, kita udah Iya, lama, oke. udah tahun-tahun ya. Enggak, sekarang gini, kamu pikir ya, kamu tuh protektif sama aku, emang aku suami kamu yang kamu harus mesti jagain 24 jam gitu. Oke, itu yang membuat Dika nggak nyaman. Iya. Oke, pertanyaannya gini, kamu mutusin Okta atau nggak ada perasaan salah lagi sama Okta apa gara-gara Dahlia ini bukan? Ya karena saya udah merasa nyaman juga sama Lia. Sama Lia, tapi nggak pernah nembak. Belum pernah nembak, belum Karena? pernah ngungkapin. Karena selama ini saya kan masih punya seokta. Oke. Jadi saya nggak enak untuk mengungkapin rasa perasaan cinta Oke. saya atau Berarti gimana nih, Mi? Di satu sisi dia menghargai, dia masih punya pacar, jadi dia suka sama orang, tapi ya dia nggak mungkin nembak karena masih punya pacar, dia bilang gitu, Bu, Mi. Ya, kita Tapi salah hargai. nggak dia punya perasaan sama Lia saat dia masih punya pacar Okta? Enggak. Enggak. Perasaan orang itu kan nggak bisa dipaksa. Iya, perasaan timbul dari apa adanya, Mi. Ya. Iya. Oke, tuh mau lo apa sekarang? Sama Okta putus? Sama Lia? Ya kalau sama Lia saya masih ada rasa, tapi baru setengah sih rasanya. Baru Karena setengah. Terus, kalau yang kamu kasih ini apa maksudnya? Apa? itu sebenarnya untuk nunjukin aja kalau misalkan aku tuh udah biar kamu Serius? peka lah istilahnya. Ya intinya apa, lo suka sama dia nggak? Ya suka sih maksudnya suka. Suka, terus Jadi apa ya, lagi? tandanya ini kalau misalkan gua udah rasa suka, Terus tengahnya di mana? ya baru sukanya aja, belum terlalu berlebih lagi karena kan saya belum kenal banget dengan dia. Oh ya, gimana tuh, Mi? Nggak bisa dipaksa juga ya? Suka tapi belum nembak tuh salah nggak, Mi? Suka belum nembak ya enggak lah. Ya karena belum yakin banget kali, Mi ya? Apa gara-gara tadi yang sempat kamu sebut ya sama tim kreatif bahwa kamu cepet cerita nggak sama tim kreatif kalau kamu tadi sempat ada cewek yang katanya di Bali itu loh? Tadi sempat ngobrol-ngobrol tim kreatif di depan. Nggak tahu. Kenal nggak sama yang namanya Sisi? Kalau Sisi saya kenal. Kenal, siapa itu? Sisi itu awalnya teman saya di BBM. Nah, Lalu setelah kenal di BBM, kan awalnya misalnya BBM saya belum ada kontaknya. Jadi saya minta promoting ke sahabat saya sendiri. Awalnya udah semua di-invite kan. Terus habis itu Di-invite, si terus? Sisi pun invite saya. invite-nya. Terus habis itu? Terus setelah di-invite, terus akhirnya kan dia banyak masang-masang DP tuh, status DP. Ya lalu saya suka komen. Saya suka komentar statusnya dia, terus habis itu foto-foto profil dia saya suka komen. Terus ya dengan komen-komenar itu lama-lama saya makin kayak deket gitu. Terus pacaran nggak? Kalau pacaran awalnya sih kan belum, baru namanya komentar-komentar doang. Awalnya. Sekarang status sekarang apa? Status saya sekarang sih sama dia ya temen banget deket. Teman banget. Oke, lebih dekat sama Sisi apa sama Lia? Sama Sisi. Sama Sisi saya dekatnya. Sama Lebih Sisi. dekat ya. Udah pernah ketemu belum sama Sisi? Kalau itu dia maksud ya, karena saya tuh sebenarnya di BBM sukanya apa ya? Karena kita belum tahu jarak itu kan dia di Bali ya. Istilah kalau dalam pacaran itu kan LDR. LDR. Jadi Rasio. hubungan saya ini emang LDR awalnya dan saya tahu dia tuh emang dia tinggal di Bali. Misalnya ada Sisi di sini gimana? Nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin lah maksudnya orang kan dari BBM saya udah LDR jarak jauh dan mungkin ya dia nggak bakal bisa ketemu saya orang jauh Ya, begitu. jadi nggak kan mungkin jaraknya. kalau Sisi ada di sini ya? Ya secara logika sih nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Nggak Oke. masuk akal. Sisi!